Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Pada hari Minggu yang indah ini mari kita akan menyembah Tuhan, memuliakan namanya, sehingga Tuhan berkenan hadir di rumah masing-masing untuk kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Memang kalau kita dalam Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tetap menopang, melindungi dan memberkati. Mari kita pujian dengan pujian ini. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, lalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, lalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kudus, pada pagi ini Tuhan, Engkau beri waktu untuk kami beribadah. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau membimbing kami, sehingga sampai selesai nanti kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan mengurapi baik pemain musik, pemain pujian, bahkan seluruh jemaat Tuhan, bagi hamba-Mu yang tersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga mengurapi. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji dengan bahasa Jawa. Wes awan ayo konco podo tangi. Haleluya. Kita joget untuk Tuhan. Haleluya. Wes awan ayo konco podo tangi. Ikatene uripe ana ing endi. Ratandane wecata dunyane arep sirna. Olane bangsa padha tangiya. Tangiya, tangiya. Gusti Yesus meh rawuh tekan.
uripe sing prayitna mulane kanca padha tangia Jotangia Gusti Yesus me rawuh Jotangia Jotangia Gusti Yesus me rawuh Jotangia mula kanca elinga uripe sing prayitna mulane kanca padha tangia mulane kanca padha tangia. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita siapkan hati, kita siapkan persembahan kita, ya Tuhan berkenan menerimanya, digunakan oleh Tuhan sehingga kita diberkati. Kita pujikan pujian Wisawan tadi dengan kita memberikan persembahan. Ayo kita bersama Tuhan. Wes awan, ayo kanca padha tangi. Kadane uripe ana ing ngendi pratandane wis cetha donyane arep sira mulane kanca padha tangia tangia Gusti Yesus me rawuh Jotangia Gusti Yesus me rawuh Jotangia mula kanca elinga uripe sing prayitna mulane kanca padha tangia mulane kanca padha tangia. Haleluya, Tuhan memberkati. Saudara, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup menerangi hati kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup menuntun kita kepada kebenaran. Mari kita akan pujikan. Kita tidak takut menghadapi situasi ini. Karena firman Allah yang ada dalam diri kita menyertai sehingga kita tetap terselamatkan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan, kami tidak takut, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Pandang Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap memberkati kita, haleluya. Sebab kau besertaku, tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan
akan menolongku, kepatukanku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau menyatukanku, bahkan menolongku, kepatukanku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan memberkati. Waktu yang selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Baik, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, apa kabar? Puji Tuhan kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini meskipun masih dalam suasana ibadah online. Tapi puji Tuhan, semua orang dipelihara dengan sempurna oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa di surga Maha Baik, kami tahu Kau ada di sini Tuhan. Terima kasih karena Kau begitu mencintai kami, Kau begitu mengasihi kami. Dan pagi ini kami belajar untuk duduk diam di kaki Tuhan. Karena kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kami pelajari pagi ini. Kami siapkan hati kami sepenuhnya. Biarlah kiranya Roh Kudus mengurapi kami, menolong kami, supaya kami menangkap dengan sempurna isi hati Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, situasinya masih sama. Kita masih di masa-masa pandemi COVID-19
Dan sepertinya hampir semua orang mengeluh dalam kondisi seperti ini. Lihat TV isinya keluhan. Buka medsos, mau Facebook, Instagram, apapun, ada yang mengeluh. Ketemu tetangga, ngeluh juga. Bahkan obrolan antara suami dengan istri pun kadang juga ada keluhan-keluhan yang diselipkan di situ. Yang gak dapat bantuan lah, yang kerjaan mulai tidak stabil, tabungan mulai menipis, uang gak ada, dan sebagainya. Dan sepertinya ini dialami oleh semua orang. Dan untuk masa-masa seperti ini, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan secara bertahap. Mulai dari long distancing, di mana kita nggak boleh ngumpul-ngumpul banyak orang. Di Malang minggu lalu mulai ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Jadi bukan hanya ngumpul-ngumpul, bahkan orang tidak boleh keluar kemana-mana kalau tidak penting sama sekali, bahkan berboncengan pun tidak boleh. Nanti kalau seandainya, ya kita berharap tidak sampai, seandainya semakin parah akan ada lockdown juga di situ. Nah, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah itu sebetulnya upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang sedang mewabah, yang bukan cuma di Indonesia sebetulnya, tapi juga di hampir seluruh dunia. Nah, karena social distancing ini, karena wabah ini, kita tahu bahwa ada begitu banyak sektor kehidupan yang mulai terpengaruh. Kita jadi jarang ketemu teman, ibadah pun juga online, ini salah satu dampaknya. Dan yang paling terasa dampaknya adalah masalah perekonomian mulai terseok-seok. Setuju ya? Semua orang mengalami pergumulan, mengalami kesulitan untuk masalah perekonomian. Nah, pertanyaannya, saudara, apa yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana pada waktu mengalami pandemi ini? Ketika mengalami kekurangan, pekerjaan mulai tidak baik. Dan apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang tahu firman Allah, yang mengerti firman Tuhan dalam kondisi seperti ini? Nah, kita akan belajar bersama-sama pagi ini tentang nasihat firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat pada masa-masa seperti ini. Nah, apakah dalam masa-masa seperti ini kita masih punya kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia, orang di sekitar kita? Aduh, jangankan bicara masalah kasih, mikir diri sendiri semuanya sekarang. Jangan kamu bantu orang, kita juga kekurangan. Aduh, jangan lagi kok sampai kita peduli sama orang lain, kita pun butuh kepedulian. Jangankan tetangga beli motor baru, tetangga kita beli jepitan baru aja diomongin. Kenapa? Karena mungkin kasihnya mulai pudar. Apakah kasih kita juga mulai hambar pada masa-masa seperti ini? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia di sekitar kita. Saya mengajak Bapak Ibu belajar bersama-sama dengan judul renungan firman Tuhan pagi ini, kasih di masa pedih. Kasih di masa pedih. Teksnya agak panjang sebetulnya. Saya mengambil dari teks 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai pasal 7 ayat 20. Karena teksnya cukup panjang, saya tidak akan membaca semuanya secara utuh. Nanti Bapak Ibu di waktu senggang di rumah masing-masing bisa baca secara utuh supaya lebih ngerti cerita yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Lumayan panjang memang. Nah, teks ini Bapak Ibu berbicara tentang peristiwa yang dialami oleh orang Israel ketika mereka menghadapi masa-masa yang hampir sama seperti kita, mirip sekali seperti kita. Kita akan belajar apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa lockdown. Rupanya mereka juga pernah di lockdown. Kondisinya hampir sama seperti kita, dan kita akan melihat apa yang kita bisa pelajari dari pengalaman yang pernah dialami oleh orang-orang Israel. Nah, pada waktu itu, sebelum kita membaca teksnya Bapak Ibu, saya ceritakan saja supaya lebih meningkat waktu. Pada waktu itu bangsa Israel sudah berada di tanah perjanjian. Mereka sudah ada di tanah perjanjian, dan setelah kematian Raja Salomo, Israel itu terpecah jadi dua. Israel Utara dan Israel Selatan. Yang Israel Utara itu punya ibu kota Samaria, dan Israel Selatan punya ibu kota Yehuda. Tapi yang akan kita bahas pada pagi ini adalah Israel Utara, lebih tepatnya kota Samaria.
Nah pada waktu itu karena mereka sudah terpecah dan mereka sudah cukup lama tinggal maksud saya lama menempati tanah perjanjian, kehidupan mereka mulai tercemar dengan kehidupan bangsa-bangsa asing di sekitar mereka. Akibatnya Tuhan murka dan Tuhan menegur mereka. Nah kisah ini berbicara tentang teguran Tuhan kepada bangsa Israel, terutama kepada ibu kota Samaria pada waktu itu. Nah pada waktu itu, Bapak Ibu, ada satu bangsa di timur laut yang suka sekali mengganggu orang-orang Israel. Namanya bangsa Aram. Rajanya namanya Raja Ben-Hadad. Nah Aram ini suka sekali mengganggu orang Israel, dan mereka memang seperti benci sekali sama Israel. Dan Ben-Hadad ini mengirimkan seluruh angkatan senjatanya untuk mengepung Samaria, ibu kota Israel tadi. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar dari kota Samaria. Israel betul-betul di lockdown sehingga tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam Samaria ataupun keluar dari Samaria untuk kepentingan apapun. Nah karena di lockdown ini, sehingga bahan makanan untuk orang Samaria semakin menipis, dan akibatnya mereka menderita kelaparan. Kelaparan hebat sekali karena tentu saja seluruh hasil pertanian di kota itu tidak bisa mencukupi kebutuhan semua orang. Mereka di lockdown, mereka tidak ada pasokan makanan, mereka tidak bisa kemana-mana, sama seperti kita. Dan mereka menjadi kelaparan dan sangat miskin sekali. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat seberapa miskin orang Samaria pada waktu mereka di lockdown oleh tentara Aram itu. Sekelaparan apa mereka? Mari kita lihat bersama-sama gambaran tentang kelaparan orang-orang Israel pada waktu itu. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 25, firman Tuhan mengatakan seperti ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, selama mereka itu Aram. Sehingga sebuah kepala keledai itu berharga 80 shikal perak. Dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Nah kalau Bapak Ibu sulit membayangkan shikal perak itu seberapa, kap seberapa, oke, mari kita lihat. Saya membuka-buka di internet dan di beberapa buku yang saya lihat begini. Ini survei data tahun 2016, jadi 4 tahun yang lalu karena kita di tahun 2020 sekarang. Saya berpikir karena ini survei tahun 2016, pasti sekarang kondisinya lebih mahal lagi ya, lebih berbeda, sedikit lebih naik lah begitu. 1 shikal perak itu tahun 2016 itu senilai dengan Rp116.400. Ini kepala keledai, kepalanya saja harganya 80 shikal perak. Itu artinya kepala keledai harganya adalah Rp116.400 dikalikan 80. Itu harganya menjadi Rp9.312.000. 9.312.000 untuk 1 kepala keledai. Saya punya teman, dia peternak sapi beberapa waktu lalu. Dia cerita kepada saya dia menjual sapinya. Itu seharga 18 juta. Itu sudah lumayan besar lah. Tapi sapi seharga 18 juta itu dari tanduk sampai ketemu buntut, ujung ketemu ujung. Ini hanya kepala keledai saja harganya separuhnya. 9.312.000. Betapa mahalnya pada waktu itu. Dan apalagi kalau Bapak Ibu tahu, Alkitab mencatat bahwa sebetulnya keledai adalah binatang haram yang tidak bisa dimakan atau tidak boleh dimakan. Keledai hanya boleh dimanfaatkan sebagai sarana membawa beban atau barang, tidak boleh dimakan. Dan kita tahu bagaimana Israel begitu ketat dengan hukum halal dan haram ini. Ini sampai ada binatang yang sebenarnya haram yang tidak boleh dimakan sampai mereka makan. Itu pun harganya mahal. Kenapa begitu? Karena memang sudah tidak ada bahan makanan lain. Jangan tanya sapi harganya berapa, kambing, ayam, itu nggak ada lagi. Sehingga mereka terpaksa harus makan binatang haram, itu pun harganya mahal sekali. Kepalanya saja Rp9.312.000. Apalagi kalau utuh dari kepala sampai buntut. Betapa mereka sangat
kekurangan makanan pada waktu itu. Berikutnya, seperempat cup kotoran merpati itu biasanya itu menumbuhkan jamur, itu harganya 5 shikal perak. Kalau 1 shikal perak harganya 116.400, maka kalau 5 shikal perak itu harganya 582.000 rupiah untuk seperempat kotoran merpati. Kalau hanya kotorannya saja sebegitu harganya mahal. Oke. Dan kalau kita mau pikir 1 cup itu berapa? Gini. 1 cup itu hitungannya sama seperti 1,2 liter. Tapi kalau 1,2 liter itu dibuat benda padat seperti beras begitu, itu ukurannya seperti 1 kilonya adalah 1,328 liter. Supaya memudahkan kita membayangkan ini, kita anggap saja 1 cup yang sama dengan 1,328 tadi, kita buat 1 cup nilainya adalah 1 kilo. Nah, kalau seperempat saja harganya 582.000, maka kalau 1 kilo itu harganya 2.328.000. Dan sorry untuk mengatakan ini, itu adalah harga untuk kotoran merpati saja. Mahal sekali. Mereka mengalami krisis ekonomi yang dahsyat banget. Sama seperti kita, mungkin kita sekarang tidak terlalu merasakan harga-harga terlalu melambung tinggi ya, tapi kita untuk membayar harga yang tidak terlalu tinggi itu yang tabungan kita nggak ada sebenarnya. Kondisinya mirip. Berikutnya, saking tidak ada makanan, ada kisah yang miris tercatat dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 26 sampai 29. Firman Tuhan mengatakan begini, suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawab raja itu, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah? Atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kamu mau memasak anakku dan memakan dia." Hari ini maksudnya. Tetapi ketika besoknya aku berkata kepadanya pada hari berikutnya itu, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Saya tidak tahu apakah kisah ini betul seperti itu atau ini hanya cara dari penulis kitab ini untuk menggambarkan bahwa saking ada krisis ekonomi sampai ada kemerosotan moral yang sangat luar biasa. Digambarkan seorang ibu sampai rela menyembelih anaknya laki-laki untuk dimakan. Sekali lagi, saya tidak tahu apakah ini memang betul-betul terjadi, apakah ini hanya cara para penulis kitab itu menggambarkan bahwa kemerosotan moral terjadi karena mereka begitu kekurangan. Krisis ekonomi menyebabkan krisis moral. Sama seperti kita. Banyak begal di mana-mana, banyak maling di mana-mana, banyak jambret di mana-mana. Kenapa? Karena mereka juga mengalami krisis ekonomi. Sampai-sampai mereka nggak pedulikan ini benar apa salah. Ini sesuatu yang menurut saya kondisi yang lebih daripada sekedar kelaparan yang kita alami atau lockdown yang lebih parah daripada yang kita alami. Maksud saya dampak lockdown lebih parah dari kita alami. Raja menjadi begitu marah. Dia bilang begini, sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Mengapa kau berharap pada Tuhan lagi? Kata raja itu. Menurut raja, kesulitan ini terjadi karena Tuhan. Untuk apa percaya Tuhan lagi? Setelah perhatikan rentetan ini, karena krisis ekonomi menyebabkan krisis iman, sampai akhirnya krisis ekonomi sampai menyebabkan krisis moral dan akhirnya krisis iman. Kejatuhannya satu demi satu mulai terlihat.
Mungkin ini sama dengan kita. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sudah tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Oke, kita masih berdoa. Oke, kita masih berharap kepada Tuhan. Kita masih mengatakan, Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Tapi jauh di dalam hati kita, tidak lagi berani percaya bahwa Tuhan masih bisa menolong kita. Jangan sampai kita alami seperti itu. Salah seorang abdi Allah mengatakan begini, besok sore, karena hari seperti hari ini, harga-harga akan menjadi sangat murah. Satu sukat tepung terbaik itu senilai 6,5 kg lah kira-kira. Harganya sekitar 30.000 saja. Dan 2 sukat jelai itu senilai seperti 13 kg beras. Itu harganya 30.000 saja. Padahal ketika dia ngomong ini, Abdi Allah ngomong ini, pada waktu itu kepala keledai saja harganya masih 9.312.000 tadi. Kotoran merpati harganya masih 2.328.000 per kilo. Tiba-tiba Abdi Allah ini ngomong besok sore, kira-kira waktunya seperti sekarang ini, kalau sudah baca teks itu, akan ada harga yang sangat murah di pintu gerbang Samaria. Sehingga seorang ajudan raja itu ngomong gini, kalaupun Tuhan membuka 3 langit, itu tidak akan terjadi. Enggak mungkin, dia enggak percaya. Imannya sudah mulai, ini bukan hanya menipis, tapi sudah nyungsep, hancur, lebur, lenyap, nggak ada iman. Ajudannya raja itu tidak percaya bahwa Tuhan bisa menolong dia. Nah, ada respon yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini, Bapak Ibu. Ada 4 orang yang mengalami sakit kusta pada saat itu, dan menurut saya responnya orang ini di tengah-tengah pandemi itu, di tengah-tengah lockdown itu, membuat saya belajar. Apa yang seharusnya kita lakukan pada waktu kita mengalami masa-masa lockdown seperti orang Samaria yang mengalami krisis ekonomi, sampai ada krisis moral, sampai akhirnya merosot sampai ke krisis iman sedalam itu. Apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat. Ada 4 orang sakit kusta yang saat itu sedang duduk-duduk di pintu gerbang Samaria. Nah, kita tahu bahwa penyakit kusta itu bagi orang Samaria adalah sebuah kenajisan. Itu sesuatu yang tidak boleh disentuh. Itu sebabnya kenapa mereka membuang orang yang punya penyakit kusta ini keluar pintu gerbang Samaria. Itu sebabnya juga mereka saat itu cuma duduk di pintu gerbang Samaria dan tidak sampai masuk ke dalam kota. Karena memang mereka dianggap najis. Itu sebabnya juga kalau ada orang yang sakit kusta dan sembuh, maka mereka tidak disebut sebagai orang yang sembuh, tapi tahir atau kudus, nggak najis lagi. Nah, kita melihat ada 4 orang sakit kusta ini yang responnya memberkati saya, dan saya berharap ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Apa yang dilakukan orang kusta ini? Yang pertama, kita melihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3-4. Begini bunyi firman Allah. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Sudah menangkap bagian ini? Mereka itu keadaannya sebetulnya lebih parah dari semua orang Israel yang lain. Mereka bukan hanya kelaparan, tapi mereka juga dibuang dan dianggap najis. Tapi mereka berpikir bagaimana caranya supaya mereka tetap bisa bertahan hidup. Mereka mikir begini, kalau mereka tetap diam saja di pintu gerbang kota, mereka akan mati kelaparan karena mereka tidak punya makanan. Pilihan pertama, kalau tetap di gerbang kota, mati. Kenapa? Tidak punya makanan. Pilihan kedua, masuk ke kota Samaria. Di sana ada kelaparan yang sama dengan di pintu gerbang Samaria. Maka di sana pun mereka juga pasti akan mati. Pilihan ketiga,
Mereka pergi ke perkemahan tentara Aram, karena di sana pasti ada banyak makanan. Mereka nggak di lockdown, mereka yang melockdown. Kalau mereka di sana ketemu tentara Aram, dibunuh, mati. Tapi kalau nggak ketemu orang-orang Aram, nggak dibunuh, mereka hidup. Pilih mana? Tetap di pintu gerbang kota 100% mati karena kelaparan. Masuk ke kota Samaria, ini pun juga 100% mati karena kelaparan. Atau masuk ke kota perkemahan orang-orang Arab, ini 50-50. Kalau ketahuan, ya mati. Nggak ketahuan, ya hidup. Kalau saudara jadi orang Samaria, pilih A, B, atau C. 100% mati, 100% mati, atau 50% mati, 50% hidup. Kalau saya, pilihan saya sama seperti mereka. Saya pilih C. Ada kesempatan, ada chance untuk hidup. Ada kemungkinan untuk hidup bagi mereka. Kemungkinan untuk mati cuma 50%, tapi A sama B total 100%. Mereka memikirkan terbaik, lebih baik kita mencoba saja. Siapa tahu nggak ada orang Aram dan kita bisa mendapatkan makanan dan kita bisa makan dan kita hidup. Dan mereka pilih itu. Artinya mereka menggunakan akal mereka. Mereka berpikir dengan sangat keras. Yang pertama, respon mereka adalah mereka menggunakan akalnya. Kita pun juga sama, Bapak Ibu. Dituntut untuk menggunakan akal kita. Di masa seperti ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa bertahan hidup? Misalnya sekarang pekerjaan berubah semua. Tidak bisa kemana-mana, ataupun walaupun masih bekerja ya tidak semaksimal dulu. Kita harus bagaimana? Menyerah begitu saja atau kita putar otak bagaimana caranya nih supaya kita bisa bertahan hidup? Misalnya, karena sekarang semuanya online, kenapa kita coba bisnis online? Minggu lalu, Ibu harus memberikan contoh orang-orang yang dirumahkan, lalu menjadi orang yang begitu kreatif untuk bertahan hidup. Mereka mulai bikin masker lah, bikin kue dan sebagainya, dijual secara online. Itu contoh-contoh orang yang menggunakan akal mereka untuk tetap bisa bertahan hidup, tidak pasrah dan putus asa begitu saja. Mari kita pakai akal kita untuk bertahan hidup. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa bertahan hidup? Bisnis apa nih kita bisa lakukan supaya tetap dapat pendapatan, supaya tetap dapat penghasilan? Itu yang pertama, menggunakan akal. Yang kedua, tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 5, firman Allah mengatakan seperti ini. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Saudara, pada waktu senja mereka pergi berjalan. Mereka itu bukan orang sehat. Mereka sakit dan mereka lapar. Sakit dan lapar. Mereka tidak dalam kondisi prima untuk berjalan jauh. Mereka pasti lemah sebetulnya. Tapi dengan sisa tenaga yang mereka punya, pada waktu senja mereka berjalan menuju ke perkemahan orang-orang Arab. Mungkin kalau digambarkan mereka berjalan dengan terseok-seok begitu ya. Mereka berjalan dengan pelan-pelan dan sangat susah payah karena mereka tidak bertenaga. Mungkin mereka berpikir kalau mereka pergi waktu senja, nyampe di sana agak malam, tentara Aram mulai tidur, sehingga mereka punya kesempatan lebih banyak untuk mengambil makanan dan sebagainya. Dengan kekuatan mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk bertahan hidup. Dan pada masa seperti ini, kita perlu melakukan apa nih yang bisa kita lakukan? Pertama itu. Yang kedua, kita punya kemampuan. Kita punya kekuatan kita. Apa yang kita bisa buat? Tidak usah melakukan apa yang kita tidak bisa buat. Apa yang kita bisa buat saja. Misalnya pemerintah melarang kita kemana-mana kalau tidak penting sekali. Ya sudah, kita bisa ikuti itu, kita bisa taati itu, karena hanya itu kita bisa lakukan. Lakukan sesuai dengan kemampuan saudara. Apapun yang bisa dilakukan. Kalau misalnya hanya menjadi atlet rebahan ya, di rumah saja, tidur, dan gak kemana-mana, lakukan saja. Kita perlu memutus penyebaran virus corona ini, dan ini bisa kita lakukan dengan cara kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, pakai kekuatan kita. Yang ketiga,
2 Raja-Raja pasal 7 ayat 5-7. Firman Allah mengatakan seperti ini. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara orang itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Pada waktu orang kusta itu sampai di perkemahan orang Aram, apa yang terjadi? Kemah itu kosong, tapi penuh dengan harta, penuh dengan makanan. Kemana tentara Aram? Kabur. Mereka semuanya sudah kabur. Pasal 7 ayat 6 mengatakan Tuhan membuat mereka seperti mendengar suara bunyi kereta perang, sehingga mereka pikir, di pikiran mereka, ini orang Israel pasti menyuruh pasukan Het dan Misraim untuk melawan kita, dan mereka kabur ketakutan. Padahal Tuhan cuma membuat suara saja. Tuhan gak bikin tentara Het atau Misraim betul-betul menyerang mereka. Tuhan cuma membuat suara saja dan mereka ketakutan. Semua barang itu mereka tinggalkan. Makanan tinggalkan. Pakaian tinggalkan. Mereka kabur. Pertanyaannya, apakah 4 orang sakit kusta itu tahu bahwa tentara Aram sudah kabur? Mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tidak perlu berangkat waktu senja. Mereka bisa berangkat kapanpun. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang Aram telah dibuat Tuhan tunggang langgang, dibuat Tuhan kabur. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu untuk mereka. Tuhan sudah mengusir orang Aram dengan suara pasangan saja. Mereka tinggalkan semua barang-barang mereka, dan dalam sekejap mata 4 orang kusta itu menjadi jutawan. Mereka bukan hanya punya makanan, mereka punya semua hal yang mereka butuhkan. Setelah mari kita belajar seperti orang-orang yang sakit kusta ini. Mungkin saudara tidak tahu, kita tidak tahu. Yang kita tahu, sekarang ini pandemi corona membuat kita kesulitan dalam banyak hal. Tapi percaya saja, mungkin Tuhan sedang membuat suara untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Mungkin Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Percaya saja, tidak perlu berprasangka buruk kepada rencana Allah yang sempurna itu. Kita pakai iman kita, kita percaya saja bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Di tengah masa sulit ini tetap percaya Tuhan. Kita percaya Tuhan tetap tidak tidur. Oke, menghadapi pandemi ini kita harus pakai akal, kita pakai kekuatan kita, dan kita pakai iman kita. Nah, tapi judul khotbahnya kan kasih di masa penting. Apa hubungannya dengan kasih? Masa pentingnya dapat, kasihnya apa? Jangan lupa, standar kasih kita, Markus pasal 12 ayat 30 adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu. Pakai iman saudara, dengan segenap akal budimu, dan pakai kekuatan. Standar kasih kita kepada Allah adalah mengasihi Dia dengan segenap hati dan jiwa, artinya dengan iman kita, dengan kekuatan, dan juga dengan akal budi. Dengan menggunakan itu, kita menyatakan kasih kita pada Allah. Kita mendemonstrasikan kasih kita pada Allah. Oke, kasih kepada Allah dapat. Lalu, apa kabarnya dengan kasih kita pada orang lain, kepada sesama manusia? Ini bagian terakhir. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 9-20, panjang, tapi saya bacakan ayat 9 saja. Bapak Ibu nanti baca ayat berikutnya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tapi kita ini tinggal diam saja.
Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini ke istana raja. Ketika keempat orang sakit kusta mendapatkan jarahan yang sebegitu banyak, dapat makanan, pakaian, harta, dan sebagainya, apa yang mereka lakukan? Mereka simpan untuk diri mereka sendiri? Tidak. Mereka, kalau sudah baca teksnya, mereka lari. Karena mereka tidak bisa masuk ke dalam kota, mereka ngomong sama penjaga di pintu gerbang kota. Tentara Aram telah kabur dan mereka meninggalkan banyak harta dan makanan. Tengah malam itu juga tentara Aram melapor pada raja. Tengah malam itu juga raja bangkit, cek dulu, utus orang. Jangan-jangan itu orang Aram mau ngeprank kita dan menjebak kita nih. Cek dulu, benar apa enggak? Akhirnya mereka mengutus beberapa orang dan mereka menyatakan, oh ternyata betul Tuhan, benar raja, nggak ada orang. Orang-orang sudah kabur dan harta ditinggal semuanya. Begitu terjadi, semua orang Samaria lari keluar menjarah pakaian dan makanan yang memang di lockdown orang Aram tadi, sehingga mereka terbebas dari kelaparan mereka. Kenapa terjadi pada salah seorang ajudan raja yang pernah tidak percaya pada Tuhan, ketika seorang abdi Allah mengatakan esok sore pada waktu ini akan ada yang sangat murah dan mengatakan kalaupun Tuhan bukakan tegak langitnya tidak bakalan terjadi. Apa terjadi sama ajudan ini? Dia berdiri di gerbang kota dan dia terinjak-injak orang-orang Samaria yang begitu kelaparan mencari makanan itu sampai dia mati. Kata-kata dia itu benar. Itu salah satu contoh apa yang terjadi kalau kita tidak percaya pada kuasa Tuhan, kalau kita meragukan cara kerja Allah. Jangan sampai kita seperti ajudan raja ini. Dia melihat berkat dicurahkan, tapi tidak menikmatinya. 4 orang sakit kusta itu tidak menyimpan sendiri makanannya. Dia ingat saudaranya yang lain. Dia ingat banyak orang yang butuh makanan yang mereka miliki. Mereka menggunakan akal mereka untuk mengasihi Tuhan. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mengasihi Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Artinya dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya. Dan mereka tidak melupakan sesamanya. Bukankah standar yang paling mendasar dan utama, rangkuman dari seluruh kitab para nabi? Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada masa-masa pandemi seperti ini, di tengah-tengah masa pedih, kita harus masih punya kasih. Ada saudara, tetangga saudara, keluarga saudara butuh pertolongan. Kalau saudara bisa bantu, bantu. Dengan cara begitu, kita mendemonstrasikan kasih kita yang sempurna kepada Allah dan juga pada sesama manusia. Tidak peduli orang Samaria membuang 4 orang sakit kusta ini, dianggap najis, ditolak, dibuang mentah-mentah, tapi toh mereka masih mengasihi orang Samaria yang telah keluar dari itu. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Ini bagian terakhir dari khotbah saya pada pagi hari ini. Silakan. Standar kasih kita adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan sampai dengan tengah pandemi ini kasih kita pada Allah dan sesama kita pudar. Pakai akal kita untuk bertahan hidup, pakai kekuatan kita untuk bertahan hidup, dan tetap percaya pada Allah. Dia akan tolong kita. Belum kita lihat hasilnya mungkin, tapi percaya saja Tuhan sedang membuat suara untuk menolong kita. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Saya berharap firman ini menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita terus mengasihi Allah bersama kita di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Kasih di masa pedih. Mari kita berdoa. Bapa di surga Maha Baik, Tuhan, kami tahu Engkau ada di antara kami. Kami juga tahu Engkau pasti melihat setiap pergumulan kami yang dialami oleh bangsa kami.
Kami berdoa Tuhan supaya Kau menolong. Biarlah kiranya pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dari bangsa kami. Kami berdoa untuk para tenaga medis, Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran. Kami berdoa untuk para pasien yang mungkin telah terjangkit virus ini. Biarlah kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akhirnya membuat mereka pulih sehat total. Dan bagi kami yang tidak terkena dampak itu, Tuhan tolong supaya kami betul-betul terhindar dari penyakit itu. Tolong kami untuk bertahan hidup dengan cara yang benar di tengah-tengah masa sulit. Ajari kami Tuhan, supaya kami terus memakai akal kami, memakai kekuatan kami, memakai iman kami, terus percaya kepada Tuhan. Tolong juga kami untuk peka, sehingga kami dapat menolong orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, hamba serahkan berita firman ini dalam tangan Tuhan. Hati jemaat-Mu, hati kami semuanya milik Tuhan. Engkau yang berkuasa penuh untuk membuat kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, jemaat Tuhan saudara, terima kasih sudah ada bersama-sama dengan kita untuk beribadah secara online pada hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati kita, dan kita merasakan kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sampai ketemu lagi di waktu yang datang. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.